Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan langkah-langkah pengerjaan di UAS mata kuliah praktikum pengantar jaringan komputer ya. Di sini saya langsung lanjut ke soal nomor 2. Sebenarnya soal nomor 2 ini ada dua lab dan kita bisa milih ya, pilihan satu atau pilihan dua, dan saya memilih untuk pilihan satu. Jadi tugasnya di sini adalah case-nya itu Universitas XYZ ini memiliki dua gedung ya, dan dengan jaringan yang terpisah, dan kita akan mengkonfigurasikannya dengan eBGP antara router 1 ISP1 dan router 2 ISP2 serta IBGP antara router 1 dan router 2. Oke. Kita juga akan setting NAT-nya biar masing-masing router itu dapat akses internet ya, karena masing-masing router ini terhubung sama ISP, juga ACL di bagian di router 1 untuk memblokir SSH ya. Jadi dari ISP1 ke server A itu dia nggak bisa, intinya kayak gitu. Nggak nyala gitu SSH-nya. Ya maksudnya keblokir. Terus kita juga akan setting PBR atau policy based routing ya, untuk mengarahkan lalu lintas kritis via ISP1. Jadi maksudnya ini akan kita akan uji coba untuk redundansinya. Jadi kita akan matikan koneksi pada router 1 dan ISP1, yang intinya tuh kita harapannya saat router 1 dan ISP1 mati, lalu lintasnya itu dialihkan ke router 2. Seperti itu. Lalu kita juga akan verifikasi tes akses HTTP ya, dari PC gedung A ke server B. Oke, kira-kira seperti itu yang harus kita kerjakan. Dan di sini teman-teman udah lihat dari bagian topologi jaringan ya. Ini saya buat seperti ini ya. Di sini gedung A yang warna biru, gedung B yang warna ungu. Oke, di sini masing-masing router yang ada di gedung A sama gedung B itu punya ISP. Dan pertama kali yang kita akan setting udah pasti adalah IP address-nya. Sini teman-teman bisa lihat ya. IP address dari ISP 1 yang ada di gedung A, lalu juga router 1 gedung A ya. Saya juga setting IP address di PC 1 yang ada di gedung A, lalu server 1 yang ada di gedung A. Nah, juga sebelahnya kita akan setting di ISP2 gedung B ya, IP address seperti ini. Lalu juga router 2 gedung B seperti ini ya. PC 2 yang ada di gedung B dan server 2 yang ada di gedung B. Oke, untuk konfigurasi yang pertama kali ya udah pasti kita akan melihat historinya di sini ya. Saya akan setting IP address terlebih dahulu ya. Itu udah pasti banget di sini ya. Nah, ini udah semua ya, router IP address-nya yang ada di router 1 gedung A. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi IBGP dan EBGP-nya. Nah, ini seperti ini ya. Itu udah kita setting. Lalu udah pasti NAT-nya juga agar bisa mendapatkan internet dari ISP. Jadi router udah dapatkan internet, dan kita juga setting di sini access list ya. ACL-nya. Seperti itu. Oke. Nah, namun di sini kita mendapatkan permasalahan di mana saya nggak bisa setting PBR-nya atau policy base routing tadi ya. Itu nggak bisa karena di sini entah kenapa ini padahal saya pakai Cisco yang udah update ya. Ini udah update 8.22, ini udah update. Tapi nggak bisa di semua router. Saya udah coba semua router, itu nggak bisa pakai roadmap. Jadi roadmapnya itu nggak kebaca. Fitur roadmap ini sebenarnya fitur utama yang ada di PBR ya. Intinya dia yaitu tadi redundansi. Jadi kalau misalkan ada kendala di router 1 dan ISP1 ya masih bisa di backup sama router 2 dan ISP2. Sebenarnya seperti itu. Jadi di bagian roadmap atau di bagian PBR ini kita gagal ya. Seperti itu.
Lalu juga di sini saya udah coba untuk verifikasi ya, verifikasi untuk show BGP-nya, BGP Sumery, dan show IP route-nya juga. Oke, ini settingan yang pertama di router 1, dan di router 2 sama, saya akan setting dulu untuk IP address-nya. Ya, semua saya setting. Ya, lalu juga BGP-nya. Di sini BGP juga saya setting ya. Dan NAT beserta access list ya. Access list, NAT-nya juga dan access list. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari persoalan ini ya, verifikasi yang tidak berhasil kita lakukan itu adalah redundansi. Tapi untuk semuanya yang lain-lain ya, kita harapkan itu berhasil ya. Kita akan coba langsung. Di sini saya sudah mencoba untuk pembagian verifikasinya. Jadi yang pertama kita akan tes koneksi antar gedung. Ya, kita akan coba ping dari PC 1 yang ada di gedung A itu ke di sini kita coba ping ke server B ya. Kita coba ya. Kita coba ke server B. Oke, successful. Jadi bisa ya. Bahkan ya dari PC A ke PC B ya berhasil juga. Seperti itu. Dan kita akan coba untuk lanjut ya. Berarti tadi BGP-nya berjalan dengan lancar. Lalu kita akan coba tes akses HTTP antar gedung ya. Di sini kita akan coba kita pakai web yang ada di server B. Ya, kita akan coba ya dari PC A. PC A berarti yang ada di sini. Kita akan coba untuk web browser ke server yang ada di PC B ya. Gedung B maksudnya. Oke, berhasil. Berarti settingan kita tadi berhasil, di ACL-nya juga berhasil. Oke, kita di sini yang di tes redundansi ini kita gagal ya, nggak bisa karena router yang ada di Cisco Packet Tracer versi saya ini itu nggak ada roadmap-nya, dan saya masih mencari kenapa, karena ini juga dari awal saya mencoba di roadmap ini nggak bisa gitu di versi ini, padahal udah versi terbaru. Jadi kita akan lanjut ke tes ACL-nya, di mana kita coba untuk telnet nih ya, telnet dari ESP1 ya. ESP1 ya, ESP1 ini kan ke server yang gedung ini ya. Gedung nggak, padahal ini satu gedung, tapi kita udah setting tadi ya. Kita udah setting, kita pakai telnet, kita coba. Harusnya nggak bisa kan tadi kita udah setting di bagian ACL-nya, di mana kita memblokir akses by SSH itu ke server. Nah, ya udah nggak bisa, berhasil. Jadi seperti itu untuk pengerjaan dari soal kedua UAS praktikum pengantar jaringan komputer, dan ya hanya satu ya verifikasi yang tidak berhasil kita lakukan, yaitu di bagian PBR karena roadmap-nya nggak bisa. Oke, itu saja. Terima kasih.